Sampai kapan pencarian jodoh kalian ini usai. Pencari sama penemu itu beda. Jadi kalian perlu meruntuhkan identitas si pencari itu. Cirinya apa sih ketika kalian sudah mulai berhasil meruntuhkan identitas diri fiksi kalian itu? Ya, si pencari lah, si pemarah lah, si mau menang sendiri lah, si paling egois lah. Apa cirinya? Oke, kembali lagi bersama saya Fahmi, founder dari komunitas Menemui Jodoh. Kali ini kita akan bahas tentang sampai kapan ya kalian akan berhenti mencari jodoh. Sampai kapan pencarian jodoh kalian ini usai. Ya, sampai kapan pencarian jodoh kalian ini selesai. Oke, jawabannya apa kira-kira? Jawabannya adalah sampai kalian menemukan jodoh kalian. Gitu. Nah terus kemarin-kemarin sering ngomong tuh, jodoh nggak perlu dicari katanya. Ya emang nggak perlu dicari. Nggak perlu, jodoh nggak perlu dicari. Jodoh itu cukup ditemui. Ditemui. Nah terus gimana caranya kalau nggak dicari terus ditemui? Ya ubah dulu kondisi batin kalian. Ya, yang awalnya pencari jodoh, ya identitasnya adalah pencari jodoh menjadi penemu jodoh. Ya, beda itu. Pencari sama penemu itu beda. Ya, makanya orang-orang besar di dunia ini yang menemukan hal-hal besar itu namanya penemu, bukan pencari. Oke? Jadi kalian perlu meruntuhkan identitas si pencari itu. Ya, yang sibuk mencari-cari jodoh, entah itu dengan cara apapun itu ya, ikut dating apps lah, biro jodoh lah, ikut event-event blind date lah. Kalian runtuhin dulu, ya nanti kalian akan ketemu sendiri tuh. Ya, ketemu dengan jodoh kalian karena identitasnya beda. Identitas pencarinya udah runtuh. Ganti menjadi apa? Identitas penemu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ketika identitas pencarinya runtuh, kalian akan menjadi penemu. Nah, hal pertama yang kalian akan temui adalah diri kalian sendiri, diri sejati kalian sendiri. Ya. Jadi sebelum kalian menemukan diri sejati kalian sendiri, kalian akan menemukan tuh, oh ternyata aku selama ini tidak berjalan sebagai diriku yang sejati, tapi diriku yang fiksi. Ya, diriku yang penuh ego, yang digerakkan oleh egoku. Ya, jadi apapun itu egonya atau identitasnya. Misalkan identitas si pesedih, ya, si pemarah, si merasa tidak layak, ya. Terus apa? Si banyak lah identitas-identitas diri fiksi yang selama ini kalian nggak sadari, begitu. Sehingga kalian kesulitan tuh dapat jodoh karena diri kalian yang kalian apa namanya kalian perankan masih fiksi dan kalian nggak sadar. Seperti itu. Ketika kalian sudah sadari, oh ternyata ini adalah diri fiksiku, sudah dia akan runtuh, 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 dan kalian akan masuk ke diri kalian yang sejati. Apa itu? Yang biasa aku sebut sebagai makhluk cinta. Makhluk yang memang terlahir di dunia ini sebagai cinta. Seperti itu. Yang selama ini ketutup aja layernya. Cinta kalian itu ya ketutup sama emosi-emosi permukaan yang belum beres yang terjadi di masa lalu yang masih kalian bawa saat ini. Seperti itu. Nah, cirinya apa sih ketika kalian sudah mulai berhasil meruntuhkan identitas diri fiksi kalian itu? Ya, si pencari lah, si pemarah lah, si mau menang sendiri lah, si paling egois lah. Apa cirinya? Gerakan kalian akan ikhlas. Itu cirinya. Ya, gerakan kalian itu di dunia ini akan ikhlas. Bukankah amal yang diterima adalah amal yang ikhlas? Iya kan? Nah, ikhlas itu apa? Paham nggak? Ikhlas itu adalah kalian melakukan sesuatu, melakukan kebaikan sesuatu tanpa motif. Ya kalaupun ada motif, motifnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, lillahi taala. Bahkan apa? Bahkan nggak ada motif pahala. Nggak ada. Nggak ada nanti aku berbuat sedekah lah atau menolong seseorang lah nanti akan dibalas di akhirat. Level ikhlas itu bukan di situ. Ya, itu bukan level ikhlas, itu masih ya berharap ada motif ya.
Jadi melakukan sesuatu aja, ngeflow aja dia. Nggak ada emosi, ketakutan yang menggerakkan dia untuk melakukan sesuatu. Deh, termasuk mencari jodoh. Bisa jadi kalian mencari jodoh itu untuk menghindari emosi apa, ketakutan. Takut apa? Takut nggak laku-laku. Cari, 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 cari. Tapi ketika kalian sudah mulai bisa ikhlas ya, melakukan kebaikan untuk seseorang, apapun, siapapun orang yang datang di kehidupan kalian, ya maka orang itu akan merasakan, wih, enak banget ya orang ini, baik banget ya. Nah, di saat itu, ya di saat itu, ya orang kan jatuh cinta sendiri sama kalian. Ya, nggak perlu kalian ngejar. Jodoh itu ditarik gitu. Gimana cara mana narik jodoh ya? Kalian harus menarik, berlakulah atau bertindaklah secara ikhlas. Itu adalah medan energi yang paling kuat untuk menarik jodoh. Ikhlas, ngeflow. Nah, kalian tidak akan pernah bisa ikhlas ketika kalian masih punya banyak pendaman emosi. Nggak bisa kalian ikhlas. Nggak bisa. Ya, jadi kalian beresin dulu pendaman emosi kalian, sadari diri fiksi kalian, runtuhkan mereka semua, dan berjalanlah di muka bumi sebagai diri kalian yang sejati. Sebagai apa? Sebagai perwakilan Allah untuk melakukan kebaikan yang biasa kita sebut sehari-hari apa? Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, jadi kalian harus melakukan sesuatu ya atas nama Allah. Kalau sudah atas nama Allah ya itu sudah adalah diri sejati kalian. Nggak ada motif di situ. Yang mengasihi dan menyayangi. Begitu. Ya. Nah, gimana caranya supaya kalian bisa terbebas dari pendaman emosi itu? Ya, perlu dilatih. Ya, aku ada program pelatihan nih, program menemui jodoh. Ya, itu untuk ngeberesin layer demi layer pendaman emosi kalian. Supaya apa? Supaya kalian nanti bisa terbebas dari identitas diri fiksi kalian, pendaman-pendaman emosi kalian yang selama ini nggak kalian sadari, menggerakkan diri kalian. Sehingga kalian kesulitan dapat jodoh. Udah ada ratusan orang yang bergabung di seluruh Indonesia. Ya, yang sama-sama sedang berproses untuk memperbaiki kualitas dari dirinya. Siapa tahu jodoh kalian ada di situ. Siapa tahu, kita nggak ngerti. Ya, tapi yang pasti ketika kalian melakukan ini bersama-sama, bertumbuh bersama-sama, seru. Ya, ada komunitas ya, komunitas menemui jodoh VIP Makhluk Cinta. Seru. Ya, nanti kalian akan bisa tanya jawab sama aku di WhatsApp, terus aku akan juga akan melakukan Zoom meeting mingguan gitu ya. Terus kalau kalian memang niat untuk ngambil sesi private, nanti ada tuh fitur untuk kalian bisa ngambil sesi private di program menemui jodoh itu. Oke, itu aja. Jadi tidak ada yang bisa merubah keadaan dirimu ya kecuali dirimu sendiri. Kalian harus punya kesadaran untuk merubah keadaan batin kalian. Sehingga apa? Nasib kalian juga akan dirubah sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu aja video kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya.